Haji Muhammad Abdul Hisham, SAG MH. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Aisyah Jaya Ihsan, Bapak Ajusalam Kerubun, SPDI MPD. Yang kami hormati Ketua PAUD Dasmen, Ibu Rizza Nadim. Yang kami hormati Ketua PDA Kota Tegal, Ibu Dewi Umaro, SPSI MH. Yang kami hormati Ibu Penyelenggara SD Aisyah Jaya Ihsan, Ibu Haja Maskani Azizan. Yang kami hormati Bapak Lurah Selerok, Ketua RT RW 02. Tak lupa yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru beserta wali murid dan segenap tamu undangan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara buka bersama akbar keluarga besar SD Aisyah Jaya Ihsan pada hari ini. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, agar kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Saya Kesha dari kelas 6 SD Aisyah Jaya Ihsan, selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan syari tilawah. Ketiga, sambutan-sambutan. Keempat, acara inti ceramah agama. Dan yang kelima, doa penutup. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara buka bersama hari ini akan berjalan dengan lancar hingga akhir tanpa suatu halangan apapun. Amin. Acara kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran dan syari tilawah oleh Ananda Hafiz Attallah dan Tazkiyah Hafizah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabatum ala aqabikum wa man yaghlib ala aqibaihi falan yadurra shay'an wa sayajzi الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله
وما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين Sadaqallahul Adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang? Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberikan balasan kepada orang yang bersyukur. Dan setiap orang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepada pahala dunia itu. Barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan berikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan betapa banyak kami berperang ditampingi sejumlah besar dari pengikut yang bertakwa. Mereka tidak menjadi orang yang lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak menyerah, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Adzim. Terima kasih kepada Ananda Hafiz dan Tazkiyah. Semoga yang mendengarkan dan melantunkan ayat suci Al-Quran mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SD Aisyah Cahya Ihsan. Kepada Bapak Ajudan Kerubun SPDI MPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Al-Ustadz Haji Muhammad Abdul Hisam SAG MH, Ketua Majelis PAUD Dasman Ibu Rizanatin, Ibunda kita Ibu Maskani Haja Ibu Maskani Azizah, yang mudah-mudahan selalu diberikan rahmat dan keberkahan umur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepala Sekolah TPQ, DTA, MDTW, apalagi yang kurang, khawatir kita ini. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir pada kesempatan ini. Wabil khusus Bapak Ibu Wali Murid SD Aisyah Cahya Ihsan Kota Tegal, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Bersyukur alhamdulillah hari ini merupakan titik awal kita menepati tempat ini untuk melaksanakan agenda kita, yaitu melaksanakan buka bersama dengan beberapa agenda yang sudah kita lakukan, Ustadz, bahwa sudah mulai dari tanggal 17 ya Ustadz, 17 sampai tanggal 20 ini pelaksanaan Pondok Ramadan. Alhamdulillah diikuti oleh peserta 100 lebih dari kelas 1 sampai kelas 6. Harapan Pak Juslan mudah-mudahan tahun depan dapat sukses dan lebih banyak lagi pesertanya. Yang kedua, saya berterima kasih kepada ayah bunda yang sudah merupakan yang sangat luar biasa sekali
memberikan support kepada SD Aci yang Masya Allah acara ini terlaksana dan terselenggara karena bantuan ayah bunda semuanya. Dan yang terakhir, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang dan mungkin penyediaan tempat dan lain sebagainya kurang nyaman. Kami selaku kepala sekolah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang paling terakhir, nanti pelaksanaan ini menjadi 2 tempat karena sebentar lagi pengajian yang diisi oleh beliau Ustadz Abdul. Kemudian setelah itu nanti melaksanakan sholat maghribnya ibu-ibu nanti di dalam ya, nanti digiring oleh ibu-ibu dari guru SD Aisyah Jaya Insan. Mungkin dari saya cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Ajuslan atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah acara inti ceramah agama oleh Ustadz Haji Muhammad Abdul Hisham SAG MH. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sesepuh Aisyah Kota Tegal, pimpinan daerah Aisyah Kota Tegal, Bu Hajah Dewi Umaroh, Ketua Majelis PAUD dan Dasman, pimpinan daerah Aisyah Kota Tegal Ibu Riz Janatin, Kepala SD Aisyah Jaya Insan Ustadz Ajuslan Kerebun, juga Ustadz Ahmad Badawi dari Yayasan Nurun Nisa PDW ya, ibu-ibu, para Ustadz Nasihuddin dan rekan-rekan, para wali siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Di sini saya lihat ini ada pimpinan amal usaha Aisyah, Direktur Klinik Siti Hajar, Ibu Dr. Endang Nasution, selamat datang. Juga Ustadz Wes dan selamat datang Sekretaris Pimpinan Daerah Aisyah Kota Tegal, Ustadzah Lili Fitria. Tepuk tangan buat beliau. Tadi rencananya mau dikasih taburan ini ya, Pak. Taburan bunga itu menyongsong kedatangan Ibu Sekretaris. Ya, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bertemu dan saya mohon izin untuk tidak pakai ini Pak, itu kayak Presiden Prabowo gitu kan. Saya biar santai aja dengan anak-anak. Oke. Tapi ininya ini ya, memang sudah disetting ya. Oh iya, diputar-putar aja. Atau ada nggak yang bisa otomatis ngikutin saya ini? Nah, ini Pak, otomatis Pak. Oh belum ya. Oke. Insya Allah nanti Pak. Anak-anakku semuanya, wah ini saya harus bicara dengan anak-anak dan juga dengan bapak-bapaknya ya, dengan ibu-ibunya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berjumpa dan sebentar lagi kita akan berbuka puasa
Sama. Tadi ada teman kalian yang baca Quran ya. Siapa namanya tadi, Mas apa? Hafiz sama Mbak Taskia. Ya. Ada nggak yang tahu? Siapa yang tahu yang dibaca oleh Mas Hafiz itu surat apa? Good. Ayat? Oh, good. Waduh, tepuk tangan. Wah. Ya, surat Ali Imran ayat 144. Wah, keren ini Ustaz ini ya. Biasanya banyak yang nggak tahu itu. Tentang apa? Ada tahu tentang apa tadi ayat yang dibaca? Puasa. Kalau puasa ayatnya biasanya seperti apa kalau puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tadi bukan. Ya tapi keren kamu itu udah jawab. Siapa namanya? Safir. Oke. Ada yang tahu ini dari anak putri? Ada yang tahu nggak? Tadi surat yang dibaca oleh Mbak Tazkiyah sama Mas Hafid itu tentang apa? Hah? Angkat tangan, angkat tangan. Angkat ya, tentang apa, Dek? Tentang Nabi Muhammad. Oke, tentang Nabi Muhammad. Bagaimana? Artinya? Ya. Enggak, sebentar, itu masih. Mbak siapa namanya? Ini. Oke. Mbak siapa namanya? Ratu. Oke, tepuk tangan buat Ratu teman kalian. Ya, benar ya. Tentang Nabi Muhammad, ya, bahwa Nabi Muhammad itu sama dengan utusan Allah yang lain, ya. Itu ayat tadi itu menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Muhammad itu bisa meninggal dunia, bisa wafat. Ya. Walaupun beliau itu seorang rasul, tapi dia itu manusia biasa. Kalau tidak makan, ya lapar. Kalau malam, ya ngantuk. Ya. Nah, jadi sama seperti utusan Allah yang lain. Ya, maka dijelaskan dalam ayat itu bahwa para nabi pun dulu ya setelah mereka itu dalam hidupnya melaksanakan tugas berdakwah, berjuang, banyak yang kemudian wafat, ya, mereka wafat dan tentu saja kemudian perjuangan beliau diikuti oleh para pengikutnya. Nah, makanya kalian nanti harus menjadi pengikut Nabi Muhammad ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, adik-adik, ya, anak-anakku, ini kalau ini Pak Abdu bertanya nih, kira-kira Pak Abdu ini, Mas, ini siapa namanya? Hah? Yel. Oh, bagus sekali namanya. Ya. Yel, kira-kira Pak Abdu ini puasa apa enggak ya? Hah? Puasa. Oh, tahu dari mana? Tahu dari mana, Pak? Hah? Nebak doang. Oh, nebak doang. Nebak doang. Oh ya, ya pantasnya puasa gitu kan. Oh, siapa tahu enggak, gitu kan. Siapa tahu enggak, diem-diem tadi kita mau berangkat ke sini minum dulu gitu kan. Wah, mau ceramah kan capek jadi minum dulu. Nah, artinya enggak ada yang tahu ya. Pak Abdul juga nggak tahu ini kalian ini puasa apa enggak ya? Oh, puasa, keren ya. Insya Allah semuanya puasa. Jadi ibadah puasa ini beda dengan ibadah yang lain, ya, beda dengan sholat, Dek, ya, Mbak, ya. Kalau sholat kita bisa tahu, oh orang itu lagi sholat, gitu kan? Oh, gitu kan? Ibadah haji, orang-orang juga tahu, oh dia itu sedang berangkat haji, umroh, naik pesawat, tahu kan? Nah, ini Mas apa tadi yang jawab kan?
Surat Ali Imran namanya siapa? Fahmi. Oh. Oke, Mas Fahmi. Nah, zakat orang-orang tahu nggak? Kalau ada kita bayar zakat, orang tahu nggak? Hah? Tahu dong, kan ada panitianya yang terima kan, dapat kwitansi. Nah, kecuali puasa nggak ada yang tahu, gitu kan? Kelihatannya sih sahur sih, kelihatannya, gitu kan? Banyak orang sahur, gitu. Nah, tapi siapa tahu nanti siang hari tahu-tahu nggak puasa, kan banyak, gitu kan? Nah, atau musafir, nah, kan nggak puasa, boleh tidak puasa, atau sakit, ya. Nah, artinya puasa ini hanya diketahui oleh Allah dan kita sendiri, ya. Hanya kita sendiri dan Allah yang tahu. Nah, tapi walaupun tidak ada orang yang tahu, kan tidak bisa di sini. Mas Sapa itu, siapa namanya ini? Mas Sapa? Dias datang, gitu kan? Oh, Pak Abdul, saya puasa. Oh iya, terus gitu kan? Lalu, gitu kan? Karena semuanya juga puasa, gitu. Tidak bisa Pak Abdul datang ke Pak Baidowi, gitu kan? Pak Baidowi, saya puasa loh, terus biar dibilang hebat kayak gitu. Ya enggak ada, biasa saja, karena semua orang juga puasa. Nah, ketika tidak ada orang yang tahu, kalian ini mau minum dalam kamar ketika sendirian, gitu kan, minum, habis itu nanti puasa lagi, itu bisa, ya bisa. Nah, jalan, situ ada orang jual makanan, gitu kan, makan dulu, habis itu terus dilap mulutnya, nah, terus habis itu pura-pura puasa lagi, nah itu bisa, ya. Tapi kan kalian semua tidak melakukan itu, kan? Ya? Karena apa? Tahu ada yang melihat, siapa? Hanya Allah yang tahu. Nah, jadi puasa ini adalah sarana bagi kita umat Islam itu melatih diri, ya, agar kita ini tetap berbuat baik walaupun tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang melihat. Kita buat baik tidak untuk dipuji orang, tidak untuk dibilang keren, ya, tapi karena untuk mendapat ridho dari Allah. Jadi kita kalau umpamanya di sekolah kita belajar, itu kan ada yang pengen biar dapat nilai tinggi kan? Itu pasti, apalagi kalau Pak Guru, Bu Guru bilang, wah kamu pinter, wah itu kan seneng gitu kan? Seneng pasti. Wah kamu bajunya bagus sekali, itu pasti seneng gitu kan? Wah kayak orang Arab gitu kan, bajunya keren, itu kan senang. Nah, tapi kalau kita di saat tidak ada orang yang memuji, ya adik-adik ya, tidak ada orang yang perhatikan, kok kita tetap berbuat baik? Nah, itulah yang namanya ihsan. Apa? Ihsan. Ya. Ada yang namanya di sini? Oh, nggak ada ya. Ihsan. Ya, jadi kita berbuat kebaikan hanya untuk dilihat oleh Allah. Ya. Jadi kalau anak-anakku semuanya ini sedang umpamanya nanti hiking ke puncak gunung sana sendirian, ya. Kemudian, di gunung itu kan bersih ya, tidak ada sampah. Kemudian kalian itu makan permen. Nah, kan nggak ada orang yang tahu. Ini bungkus permennya itu dikemanakan? Dibuang. Buang kemana? Ke tong sampah. Dek. Siapa namanya tadi? Bagus. Mikail. Mas Mikail.
Tapi di gunung kan nggak ada tempat sampah, Mikael. Di gunung kan nggak ada tong sampah itu. Dibuang di air, oh kotor dong, air mana? Hah? Oke, baik. Dibuang ke mana? Dibuang? Hah? Sebentar. Oke, siapa namanya? Hamdan. Abdan. Abian. Oh, dibawa ke mana Abian? Oh, disaku. Disaku terus dibawa pulang. Nah, terus kemudian dibuang. Nah, setelah ada tong sampah ya. Wah, bagus. Tepuk tangan buat Abian. Ya. Oke. Juga buat Mikael juga. Ya. Oke. Jadi sampah itu ya harus kita buang pada tempatnya, walaupun tidak ada orang yang tahu. Nah, ini. Jadi kita harus selalu berbuat baik, walaupun tidak ada orang yang perhatikan. Nah, sama dengan ibadah puasa ini, kita tetap melakukan ibadah puasa, menahan lapar dan haus, walaupun tidak ada orang yang memuji, tidak ada orang yang tahu. Nah, semuanya hanya untuk Allah semata. Nah, adik-adikku semuanya, anak-anakku, ini puasa ini juga merupakan bulan di mana kita ini harus meningkatkan ilmu pengetahuan, ya. Meningkatkan ilmu pengetahuan karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Di sini ada air. Oh ya, Ustadz Wes, tolong di mobil itu ada kantong dari kertas. Oke. Nah, tolong diambil di sini. Nanti Pak Abdul sebetulnya sudah menyiapkan beberapa permainan ya, tapi tadi ketika mau ke sini dicoba, wah gagal terus. Nah, kecuali yang ini, gitu kan? Nanti Pak Abdul mau nanya, ada anak-anak semuanya. Kembali dalam Al-Quran disebutkan ya, ketika Quran itu diturunkan, ini yang paling dekat dengan Pak Abdul anak laki-laki ya, anak perempuan jauh gitu kan. Yang kerudungnya yang putih ya. No. Yang neon. Ya kamu. Ya. Iya deh. Ya kamu. Oke. Siapa namanya? Namamu siapa? Rara. Oke, Rara. Oke, bagus. Apa ini? Oh, jadi Pak Abdul lupa ini mau nanya apa sama Rara ini. Ya. Oke, ini ada gelas. Tolong gelasnya diisi air, Ustadz. Oke, ya. Oke. Oh, ya gelas. Nih. Ya, coba diisi air. Oke, siap. Ini Rara, ke depan Rara, sini Rara. Maju ke depan Rara. Ya, tepuk tangan buat Rara. Ini. Coba Rara, dipegang ini Rara. Nah. Oke, jangan diminum nanti dong. Nah, ini apa ini? Kertas ya? Oke, perhatikan. Dek, saya nanti akan nanya loh. Dan nanti Pak Abdul bisa tahu nilai matematika kalian itu berapa. Nilai fisika kalian itu berapa. Nah, coba Rara, balik Rara. Ini dipegang, terus dibalik Rara. Tenang aja. Set, ya. Oke, lihat, lepas yang bawah, lepas.
Ya, pas. Nah, kenapa airnya tidak tumpah? Kenapa airnya tidak tumpah? Hah? Hah? Udah, oke, cukup. Siapa yang bisa jawab? Mengapa airnya tidak tumpah? Angkat tangan. Nih Pak. Oke, siapa namanya? Siapa namanya? Arga. Oh, kenapa? Kenapa ini tumpah? Karena dinding. Oh enggak, dilanggar Rara. Oh enggak. Bukan dilem. Ayo, mengapa airnya coba? Kan semestinya tumpah itu kan? Mengapa airnya nggak tumpah sama Rara itu tadi? Ada yang bisa jawab? Dek? Oke, maju. Siapa namanya? Gila. Siapa, Dek? Ayo. Samila. Ya, kamu maju dong. Nanti Pak Bro ke sini itu. Siapa namanya? Jamila. Samila. Oh, Samila. Samil lengkap kan? Karena ada uapnya Wow. Ada udara apa gimana? dan tidak Oh, saudara. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Samila. Oke, hampir ini jawaban Samila. Yang lain, Dek? Oke. Hah? So, your name. Yeah. Oke, siapa nama kamu? Hafiza. Oke, kenapa Hafiza? Karena ada gaya Newton. Oh, seperti apa gaya Newton itu? Oh, keren banget. Hah? Hah? Iya, fisika, betul. Loh, kok nanya lagi? Bisa, oke, ya. Wah, ini kan sehari-hari itu pakai itu juga bisa deh, itu kan? Oke, ya, terima kasih Rara. Oke, ya. Nah, deh, ya. Ini harus tahu nih anak-anak SD Aisyah ini dengan fisika apa? Fisika sehari-hari ini, fisika dasar ini ya, ada lemnya. Siapa tadi? Oh. Ya, ini pasti nempel airnya tidak jatuh. Ya, kenapa? Karena ada udara yang menekan. Ya, ada udara ini, kita di sekeliling kita kan banyak udara ini. Itu yang menekan kertas sehingga tidak tumpah. Oke. Ya. Nah, adik-adik, kita ini ya diwajibkan oleh Allah, di samping diwajibkan puasa, sholat, zakat, haji. Oke, itu ibadah wajib ya. Tapi yang penting agar kalian itu bisa menjadi manusia, menjadi khalifah ya, menjadi pemimpin, maka kalian harus belajar fisika. Ya. Manusia yang paling takut kepada Allah adalah para ilmuwan. Inna yahsyallaha min ibadihi al ulama ya. Innama yahsyallaha min ibadihi al ulama. Sungguhnya yang paling takut kepada Tuhannya adalah kaum ilmuwan. Ulama itu adalah ilmuwan. Dan ayat sebelumnya disebutkan alam taro kaifa anzalallahu ma'am minas sama. Alam taro anallaha anzala minas sama'i ma'am nabihi aratin mukhtalifan alwanuha. Jadi oke. Kenapa ini rebutan ini? Mau air ya? Nah, jadi seorang ilmuwan ini adalah mereka yang memperhatikan hujan yang turun dari langit, buah-buahan yang berwarna-warni, gunung-gunung, ya,
yang beraneka macam. Nah, mereka itulah yang disebut dengan ulama. Nah, jadi kalian itu harus mulai dari sekarang ini memperhatikan ya, hal-hal yang terjadi di seputar kita. Kenapa daun jatuh ke bawah? Ya nggak mungkin ke atas ya, jatuh ke bawah. Tapi mengapa? Mengapa harus ke bawah? Itu. Apalagi? Ya? Kenapa tanaman ada yang akarnya serabut, ada yang akarnya apa? Tunggang. Ya? Ada juga akar tunjang juga. Ya? Nah, mengapa berbeda-beda? Ada yang berkeping satu, ada yang berkeping dua. Nah, mengapa? Itu kalian itu harus memperhatikan. Nah, jadi Allah telah mewajibkan kepada kita dalam Al-Quran bahwa kita ini harus memperhatikan alam semesta. Mengapa ada malam, ada siang, ada pagi. Bahkan Allah pun mengawali tiap surat itu dengan perubahan waktu, ya. Wal asri, apa itu wal asri itu? Demi waktu, asar. Ya. Nah, setelah itu apa? Setelah wal asri apa? Oh iya, ada juga surat Al-Lail. Nah, setelah sore kan malam. Wal laili idza yaghsha. Ada yang hafal? Wan nahari idza tajalla. Itu kan demi malam, itu kan? Dan juga demi siang ketika terang benderang. Nah, setelah itu apa lagi? Apa? Wal fajri, demi waktu fajar. Ya, jadi Allah pun mengawali surat-surat itu dengan pergantian alam ini, pergantian waktu dalam alam ini. Setelah wal fajri apa? Apa? Waktu fajar, kemudian setelah waktu fajar apa? Wad duha, demi waktu duha. Ya, jadi penting sekali kita memperhatikan itu, ya. Mengapa? Mengapa sehari semalam itu hanya 12 jam? Hanya 24 jam. Hanya 24 jam. Ada yang pengen nggak? Oh, saya 50 jam lah. Mau, gitu kan? Oh, kan tambah panjang gitu kan? Oh, enggak. Pengennya 24 jam aja. Oh, gitu kan? Nah, jadi sama dong, ya. Makanya adik-adik itu tidak bisa beralasan, wah waktu saya nggak ada, waktu saya cuma sedikit tuh. Saya bilang, waktunya sama-sama 24 jam, gitu kan? Jam berapa sekarang? Oh, jam berapa ini? 10 menit ya? Waduh. Oh, gimana kalau kita percepat aja maghribnya ya? Ya susah kan? Oh, mataharinya kita dorong aja gitu kan, biar cepat tenggelam. Gitu. Nah, kita ini berpuasa, ada perintah ikra, ya, baca ini semuanya itu agar kita umat Islam ini membangun peradaban, agar semua hal yang ada di dunia ini itu diwarnai oleh umat Islam. Nah, sekarang kita belum, ya, padahal zaman dulu pusat-pusat pendidikan intelektual, ya, itu ada di dunia Islam itu. Ada tokoh-tokoh seperti Ibnu Rushd, ya. Di mana itu Ibnu Rushd itu? Ada yang tahu? Siapa ini? Adik-adik perempuan ada yang tahu Ibnu Rushd itu di mana tinggalnya? Hidupnya di mana? Hah? Di mana? Tegal. Oh, bodoh. Ada yang tahu? Di Andalusia. Andalusia itu di mana? Andalusia itu di mana? Di Spanyol. Barcelona.
Gitu kan. Nah, Ibnu Rushd ya. Jadi semua orang dari seluruh dunia datang ke Andalusia itu untuk belajar kepada Ibnu Rushd, karena Ibnu Rushd yang menguasai pada waktu itu yang paling banyak menguasai ilmu pengetahuan. Juga banyak datang ke Baghdad. Nah, jadi semua ilmuwan di seluruh dunia pada waktu itu murid-murid dari itu Ibnu Rushd, ya, Al-Farabi, Ibnu Sina, ya para ilmuwan dari dunia Islam. Nah, maka kalian ini harus banyak belajar, ya. Harus kuat di bidang matematika, ya. Harus menguasai rumus-rumus. Ada yang tahu rumus Pitagoras? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Belum diajarin? Oh sudah. Ini adik-adik perempuan, anak putri, ada yang tahu hukum Pitagoras? Hah? Belum ya? Oh udah. Pak Abdul juga tahunya waktu SD kok. Tahu, jadi deh. Ya. Kuadrat, ya, sisi miring sebuah segitiga sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya. Nah. Udah kan? Hukum Pitagoras. Oh belum. Oke, tak apa-apa deh kalau gitu. Oh belum ya. Oh oke. Ya udah. Nah, atau hukum Archimedes. Nah, tahu hukum Archimedes? Oh, tahu ah. Archimedes apa? Hukum Archimedes. Jadi Archimedes ya pernah ditanya oleh raja. Raja pesen mahkota emas kepada seorang pembuat mahkota, ahli emas, gitu kan? Seorang pengrajin. Tapi raja curiga, ini emasnya asli apa palsu? Jangan-jangan dicampur. Kemudian raja memanggil Archimedes. Tanya, Archimedes, tolong diteliti. Ini mahkota ini emas murni atau campuran? Archimedes pusing, bingung dia bagaimana menjawabnya. Gimana untuk mengetahui mahkota ini dari emas asli atau campuran? Apa yang dilakukan Archimedes? Hah? Oh, tahu ya? Archimedes nggak tahu. Tapi kemudian dia istirahat. Istirahatnya dia ingin mandi. Mandinya orang Kartago pada waktu itu ya. Itu berendam di bak. Ketika dia masuk ke bak, air yang penuh di bak itu tiba-tiba sebagian tumpah keluar gitu kan. Wah, Archimedes langsung kaget dan langsung berteriak apa? Wow gitu. Archimedes berteriak apa? Eureka apa? Eureka. Belum pernah dengar kata-kata Eureka? Ayo mulai dari sekarang coba teriak. Eureka. Eureka. Apa artinya? Aku telah wajatu dalam bahasa Arab. Aku telah menemukan. Eureka. Nah, akhirnya dia berkesimpulan bahwa kalau ada benda diletakkan di sebuah air, dimasuk dalam air, pasti ada ada volume yang menekan air itu. Nah, itu akhirnya bisa mengukur kira-kira mahkota ini asli atau palsu. Cerita Archimedes belum ada di SD. Oh, udah. Belum, Ustaz. Oh, gitu. Ya sudahlah.
terlalu tinggi ya Pak Abdul ya. Oh, ceramahnya. Tapi tidak apa-apa lah dek. Ya, yang paling tidak pulang yang eureka gitu kan. Lagi nyari kacamata bapak umpamanya bingung mana kalian nyari kan ketemu langsung eureka gitu ya. Baik, sudah maghrib Ustaz? Oke. Karena sudah maghrib, sebentar jangan minum dulu. Kurang 3 menit Ustaz. Oke, baik, karena kurang 3 menit maka Pak Abdul cukupkan ya sampai di sini dari semuanya, ini baik yang putra maupun yang putri. Mari kita berdoa bersama-sama. Tapi nanti ya pas azan ya minumnya ya. Tapi terlebih dahulu kita baca bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pak Abdul bukan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lewati bersama dengan baik dan tanpa suatu halangan apapun. Sehingga sampailah kita di acara terakhir, yaitu penutupan. Mari kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan slogan. Jalan-jalan ke kota Mekah. Ingin sembahyang berlama-lama. Semoga acara ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Saya Keisha, selaku pembawa acara, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata atau perkataan yang menyinggung dan kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi!